Om Swastiastu. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Rahine Anggar Kasih Tamir ya, pada hari ini tanggal 4 Januari 2022. Oke, pada hari ini saya ingin membahas tentang sekar-sekar yang ada di Bali ya, sekar-sekar yang kita ketahui. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel ini ya, channel Kadek Mertade. Jadi di channel ini saya pada biasanya itu membahas tentang ilmu pengetahuan, selain itu tentang hiburan, tentang seni dan sebagainya, mungkin vlog. Saya juga sering upload ke tempat-tempat yang menurut saya itu bagus. Jadi saya sengaja buat video vlog itu biar saya bisa saya simpan di dalam YouTube gitu loh. Oke, pada hari ini saya fokuskan untuk membahas tentang sekar-sekar yang ada di Bali nah, khususnya yang udah lumrah kita ketahui. Oke, biar tidak berlama-lama, mari kita simak satu persatu untuk kita bisa memahami apa saja sih jenis-jenis sekar yang kita ketahui biasanya gitu. Jadi saya di sini mengutip beberapa pengetahuan yang mungkin sudah banyak dibahas oleh media-media, namun saya tuangkan dalam bentuk video sehingga teman-teman bisa memahaminya, tinggal mendengarkan, buka YouTube, nah paham. Jadi di sini saya sekedar sharing, bukan menggurui. Mungkin ada teman-teman nanti yang mungkin memahami tentang apa itu sekar-sekar yang ada di Bali, nanti bisa tambahkan di kolom komentar. Baiklah, sekar yang pertama yaitu sekar rare. Ya, sekar rare ini biasa kita sudah dengar waktu kita kecil, mungkin dari umur 0 bulan ketika kita lahir sampai 5 tahun mungkin kita sering bermain. Nah, gunakanlah dengan lagu Bali tersebut. Mungkin sekarang sudah dikalahkan lagu-lagu Bali. Contohnya lagu apa misalnya? Misalnya lagunya Dadong Dauh gitu misalnya. Udedol. Masih banyak lagi kalau kita lihat itu jenis-jenis sekar rare itu. Namanya juga sekar rare, lagu untuk rare itu anak-anak gitu. Misalnya dalam bermain kita pakai sekar rare itu sangat menyenangkan kalau misalnya kita punya adik kecil, kita nyanyiin pakai sekar rare tersebut gitu. Tapi sekarang kalau di zaman yang sudah berkembang pesat, teknologi berkembang pesat, nah di media banyak sekali juga mungkin di cover lah lagu-lagu anak-anak tersebut ya, karena kekreativitasan anak sekarang siapa yang tidak tahu ya, mungkin dijadikan TikTok dan sebagainya. Yang kedua yang merupakan bagian dari sekar yaitu sekar alit. Nah, sekar alit kok saya lupa sendiri. Yang kedua itu adalah sekar alit. Nah, apa itu sekar alit? Sekar alit ini biasa kita dengar sebagai macapat. Nah, macapat, nah gitulah. Biasanya sekar alit ini ada 10 ya. Biasanya di Jawa juga ada 10. Nah, ada 10 dan itu kalau misalnya diingat ya bisa sih, cuman kalau tanpa cara yang kreatif nanti sulit untuk diingat gitu. Jadi untuk mengingat daripada sekar alit ini, yaitu biasa kita sebut sebagai kupuh ini, ada 10. Caranya adalah dengan menggunakan rumus gede SMP 2. Nah, jadi 5 dikali 2 maksudnya 10. G D S M P 2. G-nya ini artinya Ginade dan Ginanti. Ginade dan Ginanti. Udah 2 kan? Pupuh Ginade, Pupuh Ginanti. Setelah itu D yaitu Durme dan Dangdang Gule. Itu loh 2 D. Setelah itu G D S S yaitu Sinom dan Semarandane. Itu. Setelah itu P yaitu Pucung dan Pangkur. Itu. Setelah itu M yaitu Mijil dan Mas Kumambang. Nah, gitu. Gede SMP 2 ya, artinya 2 itu dikali 2 gitu.
Jadi ada 10, yaitu Ginade, Ginanti, Sinom, Semarandane, Mijil, Mas Kumambang, Pucung, Pangkur, Durme, dan Dandang Gule gitu. Itu ada 10, tapi saya nggak semuanya sih tahu, mungkin sebagian yang saya ketahui. Nanti bisa dilihat di video-video saya sebelumnya juga, dan mungkin selanjutnya pasti akan saya mungkin ya sekedar menghibur lah dengan beberapa sekar dari sekar alif ini. Saya itu yang ketiga, yaitu sekar madye ya, sekar madye. Biasanya kita sebut sebagai kidung sekar madye ini. Nah, kalau kita lihat di Bali itu setiap upacara, baik itu upacara dewayatnya, manusiayatnya, fitrayatnya maupun budayat maupun siatnya, itu pasti menggunakan yang namanya kidung. Nah, karena kidung ini juga bagian daripada panceswara ya, yang mengiringi dalam setiap upacara. Jadi sangat penting untuk kidung ini dalam suatu upacara. Biasanya itu kidung itu dewayatnya, misalnya ketika saat di pura ada dewayatnya, misalnya Purwakaning, itu merupakan bagian dari dewayatnya. Kawitan Wargasari itu ya, Purwakaning itu. Setelah itu ada Wargasari, itu merupakan bagian dari dewayatnya. Ada Brahmara, Nisapsari. Setelah itu kalau di di manusiatnya mungkin ada tantri, itu juga bagian dari kidung tantri, itu untuk manusiatnya seperti itu. Nah, setelah itu di dalam upacara-upacara ini perlu sekali untuk diisi dengan berbagai panceswara tersebut, termasuk kidung ini gitu. Kidung ini kan isinya tentang nyanyian-nyanyian suci, pemujaan kepada Ida Sanyang Widi, seperti itu. Jadi akan menambah nuansa religius dalam suatu upacara tersebut, seperti itu. Setelah itu yang keempat, yaitu Sekar Agung. Nah, Sekar Agung ini yaitu sekar yang biasanya cukup sulit menurut saya, namun menurut saya enak sekali karena di sini ada banyak jenis wirama yang itu versinya itu kalau dilihat mungkin nggak terlalu berbeda dan agak kemiripan, nanti akan mudah dalam memahami daripada isi wirama tersebut. Contohnya yaitu wirama yang pertama kali saya pelajari, yaitu wirama Mandemalon itu misalnya. Setelah itu ada wirama Wasanta Tilaka. Setelah itu ada wirama Rai Tiga. Setelah itu Sardula Wikredite, Totake, itu Indroluk, itu saya lupa ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi itu kalau misalnya dipelajari ya cukup lama. Nanti tinggal ikuti aja video-video saya tentang tentang kesenian Bali, bisa dicek di video ini nanti. Nah, itulah Sekar Agung. Setelah itu ada yang namanya Seloka. Nah, Seloka ini itu enak sekali kalau kita pelajari. Contohnya Seloka, misalnya Seloka Sarasamuscaya gitu misalnya. Kalau saya dapat membaca dalam Seloka Sarasamuscaya itu Seloka 169 ya. Seloka 169 Sarasamuscaya, di mana disebutkan di sana Ike tandane tan bape tan ibu umukti palanike anghing ikang wewang gumawayaken ikang dana punya ya juga umukti palanikang dana punya. Nah, itu merupakan contoh daripada sloka ya. Saya sangat senang ketika ada tekanan-tekanan di dalam pengucapan daripada sloka itu. Tadi kan yang datar ya, biasanya itu para orang tua saya dengar senang sekali karena mungkin ada nilai seninya di sana, karena seni tidak bisa diungkapkan secara rasional. Ketika kita berbicara matematika, misalnya 1 tambah 1 jawabannya 2. Kalau ini sulit, dalam seni itu sulit untuk dijelaskan di mana seninya, saya nggak tahu. Yang penting ketika didengar ada kepuasan, ada kesenangan, apalagi dilantunkan, itulah.
Itu bagian dari Seloka. Yang terakhir yaitu ada namanya Paluwakye. Nah, Paluwakye ini juga merupakan, dia tidak jauh berbeda dengan Wirame. Namun saya untuk Paluwakye ini jujur belum sampai ke Paluwakye. Mungkin nanti teman-teman yang sekiranya mempunyai ilmu tersebut, mohonlah share juga atau bagikan ilmunya kepada teman-teman. Nanti bisa komen di kolom komentar seperti itu. Nah, itulah ada 6 daripada sekar yang saya ketahui. Nah, lalu dari sekar-sekar yang sudah saya sharing tadi, mungkin teman-teman melihat masih ada kekurangan, mungkin juga ada kelebihan, karena kita ketahui bahwa setiap orang ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan lebih, nanti bisa komen dalam kolom komentar. Nah, sehingga kita bisa nanti berkomunikasi lewat kolom komentar walaupun terbatas ya. Mungkin sekian pada hari ini saya memberikan sharing tentang sekar-sekar. Ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.